maafin mama, Rizky gak punya ayah. Rizky gak punya ayah bukan karena Rizky jahat, bukan karena Rizky anak haram, bukan. Tapi emang Rizky mau dijadiin orang besar, insya Allah nanti Rizky mau jadiin orang bahagia sama Allah. Rizky pokoknya kalau nanti udah gede, lihat dunia ini kejam, pokoknya Rizky masih punya mama sama oma. Ingatin itu naklah, jangan cari ayahmu, jangan pernah cari ayahmu, karena dia gak ngakuin kamu anak. Halo, apa kabar? Baik. Oke, lagi interview sama RD ya? Yang tak terucap, episode Nabila Zirus. Nabila Zirus adalah seorang influencer dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, hadir dengan sosok mencuri perhatian lewat gaya fashion yang unik dan penuh karakter. Ia juga bukan sekedar selebgram biasa, tapi ikon gaya yang menginspirasi anak muda. Setiap unggahannya di media sosial selalu berhasil mencuri perhatian, bukan sekedar karena penampilannya, tapi karena semangat perjuangan yang membuktikan bahwa kesuksesan diraih lewat usaha dan ketulusan. Selamat datang, Kak Ila dan Ai. Boleh aku jelasin permainannya dulu? Permainannya adalah boleh diambil nanti pertanyaan yang ada di depan kalian, di kartu itu, dan bisa boleh saling jelaskan dan saling dijawab dengan memandang matanya masing-masing. Oke? Oke. Siap untuk bermain, Kak? Siap. Ayo. Siap. Sebelumnya, boleh kalian memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Kak Ila. Hai, aku Nabila Zirus. Nama panjangku sebenarnya Nurin Nabila Tanuzila Idris, jadi Nabila Zirus disingkatan dari itu. Banyak orang nggak tahu nama aku itu. Nah, jadi di sini aku kasih tahu ke kalian. Aku lahir di Jakarta, dari kecil di Jakarta, terus aku pindah ke Banjar karena nggak sengaja banget. Mamaku meninggal di sini 40 hari, jadi akhirnya aku tinggal di sini. Habis itu sebelumnya aku nggak ada main-main Instagram gitu kan, waktu itu dulu belum ada Instagram, jadinya aku masih jualan-jualan di Facebook. Terus akhirnya aku punya Instagram pas yang baru banget 2012. Akhirnya dari situ aku kayak gambar-gambar, terus kayak jualan-jualan baju, dan habis itu satu ada yang endorse. Nah, jadilah nama Nabila Zirus itu. Gitu. Oke, terima kasih Kak Ila. Boleh dilanjutkan, Ai. Halo, nama aku Ai. Ya, adanya Kak Ila. Yang jelas kan dulu sempat jadi manajernya waktu awal-awal mulai merintis jadi influencer. Nah, berjalannya waktu dia akhirnya temu manajer sendiri. Nah, aku habis itu ciao. Gitu. Oke, terima kasih. Nanti dimulai dibuka kartu dari depannya Kak Ila dan dijawab oleh Kak Ila dan Ai ya. Oke. Siap atau mau minum dulu? Minum dulu biar nggak tegang. Sudah dulu tadi. Sudah, yuk. Oke, boleh. Silahkan buka kartu yang ada di depan Kak Ila. Dari 1 sampai 10, bisa berikan angka seberapa dekat kalian berdua. Jelaskan kenapa memilih angka tersebut. Kalau deket ya, mungkin 9,5 ya. Soalnya aku ngasih 9,5 karena aku sendiri ngerasanya aku ada teritorialnya. Jadi yang dimana aku memang ya care sama Kayla gitu kan. Aku care, cuman ada hal yang
ini urusanku, jadi nggak ada orang boleh masuk kayak gitu. Kalau aku 11. Soalnya aku nggak yang teritorial orangnya. Jadi kayak apa yang ada di hatiku tuh kayak langsung cerita ke Ai kayak gitu. Pokoknya yang benar-benar sensitif, yang pokoknya yang paling parah banget ibaratnya di hidup aku tuh dia tahu kayak gitu. Jadi aku nganggapnya kayak deket banget 11. Ibaratnya kalau orang tua aku nggak ada, adekku ini gitu. Iya benar. Memang sih sering. Makanya sering bete juga gitu. Kalau misalnya lagi tau-tau, ih aku mau cerita gitu. Oke. Oke, boleh buka depan Kak Ila lagi, Kak. Oke. Apa kenangan masa kecil yang paling memorable di antara kalian? Aku dulu ya. Boleh dari Kak Ila dulu. Yang nggak banyak didapetin kebanyakan orang, mungkin aku ngerasa dapet kasih sayang kedua orang tua yang benar-benar aku ngerasa masa kecil aku bahagia banget gitu, kayak sebelum mamaku nggak ada gitu kita sering kayak jalan-jalan yang keluar kota kemana-mana gitu. Sekarang mama udah nggak ada, kerasa banget sih gitu bedanya. Kamu? Aku. Apa tadi pertanyaannya? Apa kenangan masa kecil? Apa kenangan masa kecil yang paling memorable di antara? Sebenarnya yang paling memorable itu sebenarnya di bagian kita main bareng. Biasanya waktu masih kecil, SD, TK, terus kita kalau misalkan kan kita sering ribut ya, sering main bareng, sering ribut juga. Terutama kalau lagi Lego, rebutan Lego, terus abang mama kan tuh lagi tidur. Iya. Terus kalau misalnya kayak gitu tuh langsung gini, karena sering diomelin kan. Jadi kalau misalnya lagi mau ribut terus tau kayak terus kayak gini. Iya. Iya. Nah itu biasanya kan, nah itu sih. Itu memorable. Iya. Sampai gede inget gitu. Iya. Jadi lawakan. Apa satu hal kecil yang dia lakukan yang mungkin dia anggap biasa tapi sangat berarti buatmu? Aku dulu ya. Kayla dulu. Jangan nangis. Ganti suami. Ganti suami aku. Aku udah gak punya suami lagi, jadi yang ngurusin Rizky dia. Abahku udah tua, udah umur 76. Jadi Ai, adekku. Walau kami sering berantem, tapi aku sayang. Makasih. Sama-sama. Ya. Udah selesai. Kalau yang paling berarti mungkin lebih ke Kayla itu termasuk tulang punggung waktu dari aku SMA itu dia udah mulai kerja. Aku bantu, cuman memang tuh ujung tombaknya itu Kayla kayak gitu. Jadi yang sangat berarti itu mungkin dia nggak terlalu ngerasa gitu ya, cuman itulah yang membuat keluarga tuh tetap berjalan gitu, tetap utuh, tetap berjalan tuh ya karena usahanya dia gitu sih. Kamu gitu ya mikirnya, padahal sering berantem. Iya. Oke. Siapa lagi? Boleh, Kayla. Lagi. Momen apa yang ingin kamu ulangi dengan orang di depanmu? Yang bahkan cuman sebentar. Pengen main game bareng lagi sih, udah lama banget enggak. Karena aku sibuk ngurusin anak.
kamu juga ngurusin anak, kerjaan kamu. Jadi udah jarang banget main game bareng. Kalau dulu masih sering. Itu. Apa yang ya sama sih, kalau aku sama. Karena kita dulu dari kecil memang sering main kan. Maksudnya ya karena kita basicnya di Jakarta kan ya. Jadi bukan hal yang lumrah untuk main di luar gitu. Karena ya namanya di Jakarta pasti crowded kan. Jadi ya kalau keluar ya Pak sekali-sekali gitu. Jadi banyak mainnya di rumah. Ya udah karena berdua bersaudara ya udah jadi berduaan. Main Lego sih utama. Iya. Aku kan. Waktu salah satu dari kalian lagi di titik paling rendah, bagaimana cara kalian saling menguatkan? Aku dulu ya. Sebenarnya kalau misalnya ini tuh jawabannya mungkin kurang lebih ya. Ya pasti palingan bakalan saling cerita. Kayak misalkan di saat, tapi seringnya gini, di saat kamu cerita aku nih. Terus habis itu kan ada tuh saat-saatnya mungkin setelahnya baru aku cerita, iya kamu lagi sedih gitu. Terus kamu bilang kan, kamu enak Ki, kamu bisa gini gitu. Ya, kamu ngerasanya begitu. Ya sedangkan aku ada juga permasalahannya gitu. Jadi dari situ nanti saling mengkonsol lah satu sama lain sih itu. Yang aku rasain kayak gitu. Caranya itu. Waktu salah satu dari kalian lagi di titik paling rendah, bagaimana cari kalian saling menguatkan? Sama sih, aku juga kalau misalkan Ai sebenarnya jarang curhat. Cuman kadang aku bisa ngelihat dia kalau misalkan lagi ada masalah gitu, dia pasti diem atau enggak mukanya tuh kayak berubah gitu. Entah bisa nanti bete sendiri atau apa. Jadi aku kadang ngerti lagi kenapa. Paling aku bisa ngasih kayak supportnya, bantu kayak finansial paling ya, atau kayak alat-alat misalkan dia emang lagi butuh atau apa, kayak aku support itu, atau paling aku kayak bantu promosi atau segala macam. Kadang dia di situ sih kayak apa kelihatan dari mukanya udah, walaupun nggak cerita gitu. Berarti aku di sini. Menurut kalian bagaimana sosok orang tua di mata kalian? Luar biasa. Aku sering ngebantah, sering marah-marah, tapi luar biasa banget menurut aku, apalagi terutama abahku ya. Abah kita ya. Abah kita deh. Ya, abah kita. Maksudnya kayak beliau udah single parent, maksudnya semenjak mama meninggal udah single parent tuh 5 tahunan lebih. Tapi jadi ibaratnya jadi orang tua, jadi ibu, jadi ayah gitu kan buat kita. Dan semua urusan rumah beliau yang urus gitu, karena aku sibuk kerja, kamu pun sibuk kerja. Jadi sampai sekarang deh ya, aku sampai ngurus anak juga gitu sih. Jadi menurut aku nggak ada duanya di dunia ini. Iya. Kalau aku sama sih. Kalau menurutku orang tua itu benar-benar kayak apa ya, kayak pedoman hidup gitu. Jadi kayak di situ jadi prototipe buat hidupku gitu. Jadi pada saat aku ngelihat masa depan gitu, kayak aku harus kayak gimana sih jadi orang dewasa, ya yang aku lihat tuh orang tua tuh sih. Apa ya? Kenangan apa yang paling berkesan bersama orang tua? Kenangan yang paling berkesan. Sebenarnya kalau misalnya bilang paling berkesan, bagiku berkesan banget semuanya sih ya. Cuman kalau misalnya paling berkesan tuh satu hal yang nggak tahu ya. Aku ngerasa mungkin nggak semua orang tua melakukan hal ini gitu ya. Itu juga yang membuat aku jadi suka mainan gitu. Jadi kayak dulu tuh pernah yang jalan nyari mainan, beli mainan lah gitu. Tapi itu pulangnya itu
jalan kaki. Jadi jalan kaki, terus cuman diiming-imingi kayak gini, kayak, ih maju lagi dikit kita kayaknya, udah baru dapat bajai nih gitu. Maju nih, maju sampai rumah. Nah itu pertama kali kena scam orang tua itu. Nah tapi di situ yang jadi kenangan paling berkesan. Jadi bahkan sampai sekarang pun aku kadang kalau ke Jakarta itu ngelewatin jalan yang aku di scam abahku gitu, supaya ngingetin lagi kayak iya dulu bego banget gitu. Kayak gitu sih. Kalau aku kenangan apa yang paling berkesan sama orang tua, lebih ke waktu aku SD gitu ya, itu inget banget. Jadi aku tuh nggak mau masuk sekolah gitu, nggak mau masuk sekolah kayak hampir kurang lebih 2 minggu gitu, sampai ditanyain kenapa nggak masuk gitu. Ternyata aku takut sama guru matematika itu, karena aku nggak bisa matematika waktu itu. Terus jadi akhirnya dimarahin abah sampai kayak apa sih, harus bisa matematika, dan alhamdulillah pada saat itu nggak sih? Iya, dan ternyata ada hikmah baiknya itu jadi aku juara 3, misalnya kayak, cuman itu tuh berkesan banget karena dari situ gitu loh, yang apa sih namanya, bikin kita makin baik lah gitu. Ya. Hela. Oke. Nadia udah. Dulu. Waktu itu saat abah kita, mama ya. Waktu itu saat orang tua mama kita pergi untuk selamanya, bagaimana cara kalian bisa bangkit lagi untuk melanjutkan hidup tanpa mama? Itu tuh aku mikirnya hidup terus berjalan, life must go on. Jadi walaupun benar-benar sakit kemarin itu, pas mama meninggal tuh aku sampai pingsan. Kalau nggak ditahan di belakang mungkin aku bisa aku yang kena gagar otak ibaratnya gitu. Aku ditahan orang, jadi kayak aku paling merasa kehilangan karena deket banget sama, sering berantem juga tapi deket gitu. Karena kan aku butuh mama gitu ya, karena ibaratnya cewek deket sama mamanya. Jadi pada saat itu juga kayak aku mikir harus bisa bangkit. Karena kalau misalkan melulu sedih gitu ya, kayak melulu terpuruk gitu, nggak akan ada habisnya dan nggak akan jadi apa-apa. Jadi dari situ aku mulai kayak jualan, ibaratnya dari situ juga mulai kayak jadi tulang punggung deh ya. Orang tua kalian pergi untuk selamanya. Kalau misalnya bagaimana bisa bangkit lagi ya cara? Kalau aku mikirnya kayak kalau ditanya sedih apa enggak gitu waktu kehilangan mama, jujur pada saat itu tuh shock, karena aku masih di sekolah kan saat itu. Terus dipanggil, aku 2 SMP. Iya. 2 SMP. Terus dipanggil, disuruh pulang, dan ternyata mama udah nggak sadar kan kayak. Kamu nggak nemuin ya? Nggak. Aku yang nemuin ya. Udah dibawa abis itu. Nah, itu tuh aku mikirnya kayak gini sih. Di saat mama udah kena stroke yang kedua kalinya, tuh aku udah mikir bakalan worst case scenario-nya udah pasti ya udah harus relain kayak gitu. Jujur yang aku rasain kayak gitu. Makanya kayak ya kalau ditanya sedih apa enggak, pasti sedih. Kamu udah dewasa pada saat itu. Ya karena maksudnya kayak gini loh, pasti namanya orang hidup pasti bakal mati gitu. Nggak ada orang yang nggak mati. Tapi gitu. Siap nggak siapnya nih. Nah jadi karena udah di depan mata kayak gitu ya udah aku langsung ambil ancang-ancang. Jadi kalau ditanya sedihnya pada saat mama masuk rumah sakitnya itu. Karena waktu mama stroke pertama pun yang aku datang lari-lari ke rumah sakit karena dengar kabar mama udah sadar waktu di Jakarta. Dan pas aku datang mama malah nanya, ini siapa, kata mama. Iya, nggak inget.
Tuh aku kayak Jadi anak kecil. kita punya mama, tapi mama tuh nggak tahu nggak sama inget kita. Iya, gitu. kayak lupa ya. Jadi makanya pada saat yang stroke yang kedua kalinya ya sudah kayak gitu sih. Kesalahan apa yang dilakukan orang di depanmu yang mungkin sampai sekarang belum bisa kamu maafkan? Sebenarnya kalau aku lebih kayak orang-orang yang udah ngibulin mama sih. Kalau aku orang-orang yang udah ngibulin mama sampai di titik kita waktu itu. Itu yang aku kayak, dan orang-orang yang menganggap remeh mama waktu itu dan abah gitu. Tapi di saat sekarang mereka datang gitu. Itu sih yang aku jujur nggak bisa maafin. Dan satu yang baru terjadi sama kamu kan, ya sorry to say, walau dia keluarga abah gitu, ya keluarga intiku kan kamu, abah, dan mama sambung sekarang. Ya udah, kalau dia nggak ada tanggung jawab apa-apa. Apa yang terjadi sekarang, dia lepas tangan. Di situ yang aku, bahkan abah sendiri bilang, ya udah, maafin aja. Mungkin itu karena abah saudaranya ya. Cuman kalau aku sorry, nggak bisa. Gitu. Sampai kapanpun, gue nggak anggap lu sebagai keluarga bokap gue. Gitu. Karena udah bikin aku hancur. Nggak cuman kamu sih lah, maksudnya itu dampaknya impactnya ke semuanya gitu. Kesalahan apa yang dilakukan orang di depanmu yang mungkin sampai sekarang belum bisa kamu maafkan? Oh, ini maksudnya sorry kesalahan orang, kesalahan Kayla kah? Sorry. Aku ulang ya. Kesalahan apa yang dilakukan orang di depanmu? Oh sorry. Di depan aku, yang mungkin sampai sekarang belum bisa kamu maafkan. Sebenarnya nggak ada sih. Kalau masalah nggak bisa maafin ya, nggak bisa maafin. Sebenarnya nggak ada, karena aku ngerasanya ya udah sih, gitu loh. Wajar aja. Ya, maksudnya aku ngerti dengan gini, apa sih sebutannya itu, dengan apa ya sebutannya ya, karakteristiknya Kayla lah kayak gimana. Nggak ada sih yang aku nggak maafin, cuman yang masih ada, mungkin sebutannya nggak dimaafin ya. Sebenarnya nggak juga sih, kayak masih diingat. Itu tuh yang soalnya yang bikin aku jadi ada trauma gitu. Jadi aku lagi makan tahu-tahu ditaruh sama dia tuh kayak gumpalan rambut itu aja sih. Gitu. Sampai trauma sampai sekarang. Kesalahan apa yang dilakukan orang depanmu yang mungkin sampai sekarang belum bisa kamu maafkan? Nggak ada sih, karena aku mikirnya ya adik kakak lah. Ya saling maafkan aja, saling maklumi. Cuman paling ya itu tadi yang kalau misalkan yang nggak dilupakan tuh apa ya kesalahannya. Hampir nggak ada, karena ada. Ai kalau udah marah temperamennya luar biasa. Jadi hati-hati ya. Ya kamu sekarang. Ada oke. Kalau kamu harus bilang terima kasih untuk orang di depanmu, apa alasan yang tepat untuk bilang kata tersebut? Makasih udah tulus jaga anak aku. Itu sih yang paling utama. Karena apa-apa kalau misalkan anakku rewel, dia datang. Karena udah nggak bisa nangis lagi. Ya kalau aku ya makasih ya lah udah mau bantu keluarga gitu, dan makasih juga udah mau survive sayang keluarga, dan makasih juga udah bawa Rafizky ya gitu. Ya sih. Oh ya oke. Sorry. Apa yang paling kamu rindukan kalau suatu saat orang yang ada di depanmu pergi untuk selamanya? Paling rindu ya pasti. Kalau rindu mungkin ada yang kayak, soalnya kalau gini loh, waktu Kayla
nikah dulu, kan otomatis dia nggak di rumah ya pernah. Nah, memang lebih sunyi sih. Dan aku nggak bohong bahwa aku suka sunyian kan. Cuman ya kalau ditanya rindu, ya rindunya pasti kayak tahu-tahu datang ke kamar, brak gitu. Gini gitu. Yang utama tuh kalau misalnya, ada kecoa gitu sih. Itu yang paling dirindu sih. Soalnya waktu dia nikah, dia pindah, itu ada kayak iya sepi gitu. Gitu sih. Nah, itu kan untuk kalau misalnya dia pergi selamanya. Gitu. Apa yang paling kamu rindukan kalau suatu saat orang yang di depanmu pergi untuk selamanya? Ambilin kecoa sih. Enggak sih, lebih tepatnya aku sebenarnya ketergantungan sama kamu. Aku kayak jujur emang aku ai. Emang jujur aku gitu. Jadi ibaratnya sama abah pun aku lebih ke ai. Sampai ai tuh ya kemik bete. Cuman ya mau aja dia nolongin gimana, marah betenya dia masih aja nolongin. Jadi yang ku rinduin aku manggil sih soalnya ketergantungan banget gitu. Mungkin selesai ketergantungan kalau aku ada suami yang emang sayang sama aku nantinya ya. Amin. Ini aku apa ya? Kamu ya? Aku ya. Jika hari ini adalah hari terakhir kamu bisa ngobrol sama orang di depanmu, apa yang ingin kamu katakan? Kalau berarti aku hari ini terakhir gitu ya. Kamu ngeliat aku. Kamu dulu deh, aku anak nangis. Apa ya? Ya aku cuma bisa bilang makasih ya udah ada di kehidupanku gitu. Aku cuma bisa semoga kamu ketemu mama sama adik kita dua tuh yang meninggal. Itu semuanya. Dan doain aku supaya bisa nemenin abah sampai akhir kayak gitu, dan mama sama-sama. Itu sih kalau aku. Nggak bisa berkata-kata lagi, pokoknya aku nggak bisa. Sebenarnya aku nggak bisa, aku belum siap. Aku nggak bisa karena kalau aku pas aku lagi susah, aku emang lagi sedih, itu cuman kalian aja gitu lah. Jadi aku nggak ada kepikiran sampai ke sana, aku belum bisa. Ibaratnya aku belum bisa kehilangan abah, belum bisa kehilangan kamu, semuanya yang ada di keluarga intiku gitu. Nggak bisa, aku nggak bisa. Oke, makasih Ai dan Kaila. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang mungkin bisa langsung dijawab di depan. Boleh jelaskan dan gambarkan mungkin, dan pesan untuk seorang Muhammad Rafizky Asfar. Silahkan Kaila. Maafin mama nak. Maafin mama, Rafizky gak punya ayah. Rafizky gak punya ayah bukan karena Rafizky jahat, bukan karena Rafizky anak haram, bukan. Tapi emang Rafizky mau dijadiin orang besar. Insya Allah nanti Rafizky mau jadiin orang bahagia sama Allah. Rafizky pokoknya kalau nanti udah gede, lihat dunia ini kejam, pokoknya Rafizky masih punya mama sama omai. Ingatin itu nak lah. Jangan cari ayahmu.
Jangan pernah cari ayahmu. Karena dia gak ngakuin kamu anak. Oh, udah bisa ya kalau udah Rizky. Kencan. Tuh gak tau lah, aku sering nangis kalau udah Rizky. Ya. Rizky tuh aku dari dulu tuh suka banget main sama anak kecil. Kayak bahkan ada ponakanku pun aku ada pernah sempet ngurusin sampai berapa bulan gitu. Yang umurnya masih 2 tahun rasanya, oh nggak salah. Jadi di situ tuh yang aku ngerasa kayak aku memang seneng main sama anak kecil, ngurusin anak kecil, kayak nggak tahu aku ngerasa nyaman aja. Nah datangnya Rizky tuh kayak aku kadang tuh kalau misalnya seringnya tuh kalau misalnya lagi nidurin dia dia udah tidur ngorok, kayak masih nggak nyangka ada bayi loh ada di rumah ini gitu. Terus suka juga kayak ngelihat dia tidurnya nyenyak ya, dia belum tahu hal-hal yang gelap lah di dunia ini gitu, masih bisa tertawa lepas gitu. Aku sayang sama Rizky, walaupun dia bukan anakku langsung ya, maksudnya bukan anakku gitu kan, anak kakakku gitu. Cuman aku mengurus dia, itu jujur aku kalau mau dibilang dari lahir ngurus dia. Hari pertama dia lahir aku udah gendong. Pokoknya di bawah seminggu aku udah mandiin dia. Kalau ditanya kotorannya semuanya udah pernah di badanku udah. Jadi kalau misalnya ditanya Rizky itu kayak gimana? Ya aku ngerasanya bahkan kayak ngerasa punya anak gitu loh. Gitu. Baru lahir banget udah kamu. Nah itu makanya jadi kayak kalau ditanya kasian ya capek ngurus, enggak sih sebenarnya, kayak aku ngerasa kayak bukan anak orang gitu. Jadi untuk pesannya ke Rizky, mungkin kalau kamu melihat video ini mungkin Omai masih ada atau udah nggak ada, atau semua mama, Omai dan segala siapapun misalnya udah nggak ada, yang harus diingat tuh ada satu gitu loh, nggak ada yang kekal, pasti orang yang hidup pasti mati. Yang kita harus pikirin cuman gimana caranya selama kamu hidup kamu bisa jadiin hal-hal itu tuh hal berharga sampai dia mati, kayak gitu. Karena kalau orang itu udah meninggal, kamu nggak bisa lagi kayak nenekmu, oma itu nggak bisa lagi kayak mau minta peluk, nggak bisa lagi gitu. Jadi makanya Omai berharap kamu jadi orang besar, sayang sama perempuan, benar-benar sayang sama perempuan ya. Jangan nyakitin perempuan. Kalau kamu nyakitin perempuan sama nyakitin mama. Nah itu yang jelas kayak gini, nggak ada perempuan tuh yang perfect gitu, pasti ada jeleknya. Nah pesan dari Oma itu kalau mencari pasangan ya mungkin kamu udah nonton ini pas sudah dewasa ya. Di saat kamu suka sama perempuan, kamu cari bukan kelebihannya tapi kejelekannya. Dan di saat kamu lihat kejelekannya, kamu bisa mentoleransi nggak? Karena kamu akan selamanya hidup sama dia. Itu sih.
Itu pesan dari Om Mai. Oke, Kaila dan Kai, mungkin closing, aku mau Kaila bisa berbagi sama teman-teman yang nonton di rumah atas semua pelajaran hidup yang Kaila lewatin supaya bisa berguna bagi teman-teman di rumah. Sebenarnya kalau mau jadi, sebenarnya aku belum dikatakan sukses belum, tapi orang-orang pada bilang aku mungkin sukses gitu ya. Aku mikirnya gini sih, kalau mau sukses atau mau jadi orang yang dikenal atau besar gitu ya, harus melewati kerikil-kerikil ujian cobaan yang super dahsyat yang mungkin kalian gak sanggup, karena aku beribu-ribu cobaan, ujian, caci maki dan segala macam udah aku lewatin dan sampai di tahap yang sekarang ini. Aku pun jadi seperti ini nggak yang langsung instan. Aku dari nol, benar-benar dari nol, karena seperti yang tadi adik aku bilang, aku dari tulang punggung, terus aku berdiri sampai sekarang ini bisa hidupin keluarga aku sampai alhamdulillah kemarin bisa ya berangkatin umroh sekeluarga, dan itu di luar bayanganku semua. Aku bisa sampai di tahap itu. Jadi untuk kalian jangan patah semangat kalau misalkan berapa kali ujian atau cobaan datang ke kalian, dilewatin aja, karena siapa tahu itu ada hikmah di balik itu semua. Dan yang pasti jangan dipendam terus kesedihan kalian harus ungkapin, karena itu salah satu kunci aku biar plong. Karena aku kalau misalkan aku simpen terus, beneran aku bisa gila, mungkin nggak bisa sampai kayak sekarang ini nemenin Nafiski. Aku biasanya tuh sering ke adik aku curhat gitu, jadi itu penting banget juga. Nah, itu sih pesan aku, supaya kalian terus semangat. Apalagi yang single parent kayak aku, berat banget menurut aku. Aku single parent yang bener-bener ngebiayain hidup anak aku sendiri dan menghidupi keluarga aku. Aku tulang punggung dan single parent yang gak dibiayain sama mantan suamiku. Jadi semangat buat kalian juga yang single parent. Hidup gak berhenti di sini aja. Life must go on. Insya Allah ada kebaikan-kebaikan di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih orang baik. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih atas perjuangannya. Dan yang membuktikan bahwa kesuksesan diraih oleh usaha dan ketulusan. Yang tak terucap, Nabila Zirus. Sini. Oh, tahu ya. Jangan nangis lagi ya. Kenapa jadi aku?